Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian geografi. Ini adalah kuliah ketiga kita. Setelah yang pertama perkenalan mata kuliah, kemudian yang kedua kita mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian. Dan hari ini kita masuk ke konsep dasar penelitian ilmu geografi. Jadi nanti kalian akan mengetahui apa saja yang dimaksud dengan pengertian penelitian geografi, kemudian paradigma penelitian geografi, serta tema dan pendekatan dalam kajian penelitian geografi. Jadi ini yang akan kita pelajari nantinya. Dan di penjelasan singkat saya ini kita akan mulai saja. Kemarin kita sudah membahas tentang penelitian geografi itu sebenarnya apa dan seperti apa maksud dari metode penelitian. Nah, kemarin kita juga ada survei apa saja tema-tema penelitian yang kira-kira akan kalian teliti. Apakah nanti masuk di kependidikan atau misalnya ekologi dan kebencanaan atau tata ruang dan wilayah. Nah, ini penelitian geografi ya. Jadi yang dimaksud dengan penelitian geografi itu secara etimologi, geografi berasal dari kata geo atau bumi, dan grafien itu adalah tulisan atau menjelaskan. Jadi sebelum kita masuk ke pengertiannya, jadi kita ingat dulu, silakan Anda ingat semuanya dulu tentang konsep dasar ilmu geografi itu apa, kemudian prinsipnya ilmu geografi itu apa, dan pendekatan ilmu geografi itu apa. Nah, ini memang sudah pernah kalian pelajari pada semester 1 ya. Ini mendudukkan konsep geografi itu seperti apa. Nah, kalau kalian belajar filsafat geografi di semester 1 itu, tentunya kalian tahu apa itu penelitian geografi. Geografi itu adalah ilmu bumi, kemudian geografi itu tidak hanya sekedar fisik alamiah bumi saja, tapi juga melihat aspek-aspek lain seperti ada aspek manusia, kemudian hubungan, interrelasi antara aspek manusia dengan aspek lingkungan. Nah, jadi ketika kalian akan meneliti, kalian harus tahu dulu konsep itu. Jadi itu yang sangat penting sekali kalian harus ketahui. Oke. Kemudian, nah ini juga untuk mengingat, mungkin kalian sudah lupa karena sekarang udah semester 3 ya. Ada 5 konsep dasar dari ilmu geografi itu sendiri. Jadi yang pertama ada movement atau perpindahan atau mobilitas, kemudian ada region atau wilayah, ketiga ada lokasi atau posisi, yang keempat ada interaksi, dan yang kelima itu adalah tempat atau place atau karakteristik lokasi dari segi fisik atau sosial. Jadi, kenapa saya harus mengingatkan ini kembali kepada Anda semua? Karena memang penelitian geografi itu akan terkait dengan 5 konsep dasar geografi ini. Jadi ini ciri khas dari sebuah penelitian geografi. Ada perpindahan, ada wilayah, ada lokasi, ada interaksi, ada tempat atau place. Jadi ini yang kalian nanti pasti akan terkait dengan ini. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan kembali juga tentang prinsip ilmu geografi. Jadi di sini ada prinsip distribusi menjelaskan gejala-gejala geografi antar wilayah satu dengan yang lain. Jadi nanti ketika Anda meneliti, bisa saja terkait nanti dengan gejala-gejala geografi antar wilayah yang satu dengan yang lain. Kemudian ada prinsip interrelasi, yaitu mengetahui bagaimana hubungan antara gejala geografi yang satu dengan yang lainnya di permukaan bumi. Kemudian ada prinsip deskripsi, menjelaskan akan sebab akibat
adanya hubungan antar gejala geografi tersebut. Dan kemudian ada prinsip korologi, yaitu prinsip menggabungkan gejala, faktor, dan masalah geografi dalam kesatuan konteks ruang atau permukaan bumi. Jadi ketika Anda nanti meneliti baik dengan tema ekologi dan kebencanaan atau temanya terkait nanti dengan tata ruang dan wilayah, atau bahkan nanti terkait dengan kependidikan ya, kalau yang ngambil pendidikan. Nah, jadi ada prinsip distribusi, ada interrelasi, ada deskripsi, dan ada korologi. Jadi 4 prinsip ini adalah hal yang sangat utama sekali yang harus ada dan pasti akan ada dalam penelitian geografi itu. Nah, kemudian kita masuk ke pendekatan ilmu geografi. Ada 3 ya, pendekatan utama itu ada 3. Ada pendekatan regional, memadukan unsur-unsur pada suatu wilayah tertentu di permukaan bumi. Yang kedua ada pendekatan sistematik, memadukan unsur-unsur yang diduga dapat mempengaruhi terbentuknya suatu gejala pada beberapa tempat yang berbeda. Kemudian ada pendekatan ekologis, menggabungkan unsur manusia dengan lingkungan di suatu tempat. Nah, pendekatan ekologis ini nanti ada 2 ya. Ada pendekatan historikal, yaitu menelusuri perkembangan suatu gejala geografi, contohnya mengetahui keterkaitan ruang pada masa lampau dan kini, terkait dengan tempat dan waktu. Kemudian ada dampak dari gejala geografi di masa lampau, memungkinkan akan terbawa hingga masa kini. Nah, misalnya ada masalah kebencanaan, kemudian misalnya kebencanaan ya, kita ambil bencana. Misalnya untuk struktur geologi di wilayah Sumatera ini seperti apa. Kemudian kita kaitkan nanti dengan peristiwa gempa bumi yang tentunya sampai dengan saat ini merupakan hal yang sangat ditakuti oleh manusia yang tinggal di sana. Jadi itu seperti pendekatan ekologis. Nah, jadi kalian nanti dalam penelitian geografi hal-hal yang 3 ini juga sangat erat kaitannya dengan penelitian geografi. Jadi akan ada terkait dengan penelitian geografi. Nah, itu untuk pendekatan ilmu geografi. Nah, mungkin ini juga sudah pernah dipelajari ya di dalam filsafat geografi, link between geography and supporting field. Nah, jadi keterkaitan antara geografi dengan ilmu-ilmu lain yang menjadi terkait dengan bidang ilmu geografi itu sendiri. Ini dari Peter Heges 1983. Jadi dalam ilmu geografi itu memang sangat banyak sekali keterkaitannya. Ada ecological analysis, ada spatial organization, ada regional complex, kemudian ilmu-ilmu lainnya terkait ada engineering, ada matematik computer science, ada econometric, ada sosiologi, ekonomi, antropologi, history, kemudian ada linguistik, ada economics, kemudian juga ada planning, biologi, meteorologi, dan geologi. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang supporting field-nya. Jadi ilmu-ilmu yang menjadi tambahan atau bagian dari ilmu geografi itu sendiri. Nah, ini yang nanti akan menjadi materi atau bahan-bahan atau tema-tema yang nanti kalian bisa lahirkan dalam sebuah bentuk tema penelitian dan kemudian dalam sebuah bentuk judul penelitian. Nah, jadi bisa temanya tentang spasial, ekologikal, dan regional. Kemudian dalam itu pun nanti akan ada pembagian-pembagiannya, ada political geography, locational theory, ada economic geography, spatial organization, kemudian ada operation research, ada statistik, probability, kemudian ada kartografi, photogrammetry, remote sensing, environmental study, natural resources, population geography, kemudian regional planning, regional growth, kemudian regional economics, area study group ya, Asian history, Asian language, Asian geography, Asian anthropology. Jadi banyak sekali ya, ada klimatologi,
yang terkait dengan meteorologi dan geologi. Jadi banyak sekali yang bisa kalian jadikan sumber untuk meneliti bidang ilmu geografi itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan konsep, prinsip, dan pendekatan ilmu geografi yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian geografi itu adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran data guna mencari pemecahan masalah-masalah terkait dengan konsep, prinsip, dan pendekatan ilmu geografi. Nah, mungkin di sini ada question, ada pertanyaan. Coba beri contoh apa saja masalah-masalah yang bisa dipecahkan dalam penelitian bidang geografi. Nanti boleh tulis di kolom komentar ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke paradigma penelitian geografi. Jadi paradigma penelitian geografi ini berdasarkan dari para ahlinya, itu ada Ratzel, ada Vidal, ada Sauer, kemudian ada Hurston, dan ada Schaefer ya. Dari Ratzel sendiri itu dia hasil karya ilmiahnya terkait dengan antropogeografi, kemudian citra kajian geografinya itu pengendalian anorganik respon organisme, dengan teori dan hukumnya itu terkait teori evolusi dari Darwin, teori evolusi sistem fisik dan sosial. Jadi dia lebih teorinya itu tentang determinisme lingkungan dengan metode deduktif terkait dengan sebab akibat Newtonian, kemudian ada pendekatan sistematik. Kemudian ada Vidal, itu hasil karya ilmiahnya Tableau de la Géographie de la France terkait dengan kajiannya perubahan sikap, nilai, dan kebiasaan menciptakan kemungkinan bagi masyarakat atau manusia. Metodenya dia kerja lapangan atau studi kasus, penekanan pada tata urutan atau perubahan kausial. Jadi dia lebih menekankan kepada region ya, manusia dan region. Kemudian ada Sauer, itu tentang morphology of landscape, agricultural origins, and dispersal. Kemudian the early Spanish man. Citra kajiannya adalah waktu sebagai dimensi keempat dalam geografi, pandangan bentang alam dalam geografi. Jadi dia lebih teori dan hukumnya itu tentang bentang alam budaya dikembangkan dari bentang alam fisis, manusia sebagai penyebab perubahan lingkungan, dan metodenya itu lebih ke metode lapangan dan rekonstruksi kesejahteraan bentang alam dan budaya, pengembangan induktif, pola budaya terkait dengan alamnya. Kemudian ada Hurston, Nature of Geography on the Nature of Geography. Jadi kajiannya korologi dan ideografi, teori dan hukumnya, hubungan fungsional, klasifikasi golongan. Kemudian metodenya kerja lapangan dan pemetaan. Jadi dia lebih ke memetakan alam ya. Kemudian ada Schaefer, Explanations in Geography, yaitu terkait dengan kajian interaksi keruangan, pengorganisasian keruangan, dan nomotetis. Jadi teori dan hukumnya tentang lokasi, distribusi, dan terkait dengan pemukiman. Metode yang digunakan adalah metode statis, matematis, dan metode ilmiah. Kelemahannya metode ini terlalu terbatas dalam penggunaannya, dan katanya di sini kurang bernilai. Jadi kurang bernilainya itu mungkin dia lebih ke matematis ya, dan lebih ilmiah. Jadi itu yang beberapa paradigma dalam penelitian geografi. Tentunya paradigma ini punya kelemahan-kelemahan tersendiri ya. Ada yang terlalu melebihkan lingkungan alam sebagai penentu, tidak memperhatikan inisiatif, pilihan, dan kreativitas manusia. Kemudian ada yang terlalu hanya menekankan pada region saja, kemudian hanya lebih terpusat pada pola daripada proses, dan ada yang tanpa generalisasi dan pandangannya terbatas. Nah itu secara umum memang paradigma dalam penelitian geografi. Jadi
paradigma ini tentunya tidak hanya sampai di sini, tapi nanti ada paradigma lain yang menentukan kemana sih sebenarnya arah dari penelitian geografi itu sendiri. Nah, jadi tema dan pendekatan dalam kajian penelitian geografi itu menurut Peter Higgett sendiri berdasarkan paradigma-paradigma yang tadi sudah disampaikan. Jadi, menurut Peter Higgett, untuk menemukan masalah geografi, maka digunakan 3 bentuk pendekatan. Ada pendekatan keruangan, kemudian ada pendekatan ekologi, dan ada pendekatan kompleks wilayah. Nah, jadi 3 pendekatan ini tentunya adalah ciri khas dalam bentuk penelitian orang geografi. Seorang geograf, dia pasti akan meneliti terkait dengan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Jadi setiap fenomena geografi di masing-masing wilayah pasti berbeda-beda, gak ada yang sama, dan mempunyai pola keruangan atau spasial tertentu atau disebut dengan spasial struktur. Tugas para ahli geografi adalah untuk menjawab pertanyaan, misalnya gini, kenapa pola keruangan fenomena geografi bisa seperti itu dan bagaimana bisa terjadi? Misalnya ya, mengkaji antara tingkat kemiringan lereng jenis tanah dan vegetasi dan dengan terjadinya erosi. Misalnya di sebuah wilayah, kenapa bisa sering terjadi erosi? Nah, yang akan kita lihat itu adalah bagaimana kemiringan lerengnya, bagaimana jenis tanahnya, apa vegetasi yang ada di sana. Kemudian bisa saja juga terkait dengan apa kegiatan manusia yang ada di sana. Nah, itu disebut dengan pendekatan keruangan. Jadi kalau seandainya nanti di suatu wilayah tertentu, kalian bisa meneliti tentang kemiringan lereng ini, mengkaji antara tingkat kemiringan lereng, jenis tanah, dan vegetasi dengan terjadinya erosi. Misalnya untuk mengukur tingkat erosi di suatu wilayah tertentu, misalnya seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan pendekatan keruangan. Kemudian yang kedua ada pendekatan ekologi. Nah, seorang ahli geografi tentunya juga memakai analisis ekologi. Jadi fokusnya adalah lebih ke masalah lingkungan. Nah, kalau pendekatan ekologi ini masalah lingkungan pasti nanti kaitannya dengan manusia juga. Nah, misalnya mengkaji siklus hidrologi, siklus erosi, pengelolaan daerah aliran sungai, serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Nah, kalau udah pengelolaan, nah itu kaitannya pasti nanti dengan manusia. Jadi hubungan antara manusia dengan fisik wilayah atau kejadian-kejadian yang terkait dengan kebencanaan misalnya, nah itu juga bisa nanti masuk ke fokus pendekatan ekologi dan bisa juga nanti ke pendekatan keruangan. Nah, kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga ini lebih kompleks. Ini pendekatan kompleks wilayah namanya. Nah, bisa kalian lihat, ini merupakan perpaduan antara analisis keruangan dan analisis ekologi. Jadi dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya, ini sangat berguna sekali pendekatan kompleks wilayah ini. Ini contoh yang mungkin bisa kita lihat setiap tahun itu wilayah Jakarta dan sekitarnya pasti dilanda oleh banjir saat puncak musim penghujan tiba. Selalu pasti ada banjir. Mungkin di Kota Padang juga seperti itu ya. Akhir-akhir ini sering hujan dan baru sebentar aja hujannya itu udah banjir. Nah, kenapa setiap tahun Jakarta itu selalu banjir? Nah, disinilah pendekatan kompleks wilayah bisa digunakan. Jika dianalisa lebih jauh dan mendalam secara komprehensif, banjir di Jakarta itu bukan hanya akibat faktor keruangan Jakarta saja yang bermasalah, namun ada peran daerah lain yang menyumbang limpasan air menuju Jakarta. Daerah tetangga Jakarta mulai dari Bogor, kemudian Bekasi dan Tangerang. Bogor merupakan daerah dataran tinggi dan menjadi hulu sungai Ciliwung Rivers yang kemudian dia mengalir ke wilayah Jakarta yang memang lebih rendah. Artinya jika di daerah hulu hujan
besar, maka limpasan air akan turun ke Ciliwung dan sampai di Jakarta. Kemudian Bogor itu juga daerah dataran tinggi dan pusat pembentukan hujan. Jadi secara alami jika daerah hulu hujan maka air akan turun ke daerah yang lebih rendah dan menuju ke muara. Dalam hal ini adalah Jakarta. Jadi jangan heran kalau di berita-berita itu sering dibahas tentang istilah banjir kiriman dari Bogor. Nah, itu yang disebut dengan kompleks wilayah. Jadi wilayah yang banjir itu tidak hanya disebabkan oleh wilayah itu sendiri, tapi juga disebabkan oleh wilayah lain yang ada di sekitar wilayah itu. Nah, ini contohnya kompleks wilayah yang terkait dengan Jakarta yang sering banjir. Nah, kalian nanti bisa teliti juga kenapa Padang itu, kota Padang itu juga sering banjir. Ada apa sebenarnya? Nah, itu juga bisa kaitannya nanti dengan pendekatan kompleks wilayah. Oke. Jadi itu contoh-contoh dari penjelasan tentang pendekatan ilmu geografi atau keterkaitannya dengan ilmu geografi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh orang-orang geografi. Jadi nanti kaitannya nanti dengan keruangan, dengan ekologi, dan dengan kompleks wilayah. Nah, mungkin saya kurang menjelaskan tadi tentang kependidikan ya. Tapi nanti di materi selanjutnya kita tentunya juga akan membahas bagaimana penelitian kependidikan dalam bidang ilmu geografi. Nanti tentunya itu punya pembahasan tersendiri. Tapi kalau untuk secara umum, seorang geograf atau seorang peneliti di bidang ilmu geografi, dia pastinya tentu pendekatan-pendekatan yang dipakai adalah keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari materi ini. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti kalian tulis di kolom komentar. Tentunya yang bertanya mempunyai nilai tersendiri karena itu merupakan keaktifan kalian dan merupakan hal yang sangat penting bagi penilaian karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, jadi melalui daring saja. Dan silakan nanti kalian seperti yang tadi ada question ini, coba beri contoh apa saja masalah-masalah yang bisa dipecahkan dalam penelitian geografi. Silakan tulis di kolom komentarnya. Oke, sekian saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya jelaskan dan Anda semuanya mengerti. Jika ada pertanyaan, kita boleh berdiskusi. Nanti saya akan jawab satu persatu apa yang kalian tanyakan. Oke, jika ada kesalahan saya mohon maaf dalam penyampaian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.